Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini kita akan membahas salah satu RTH atau taman kota atau ruang terbuka hijau yang terbesar di kota Purwokerto. Taman ini dulunya bernama Balai Kemambang, namun setelah upgrade tahun ini dan dibuka kemarin pada saat Lebaran, sekarang bernama Taman Apung Mas Kemambang. Mau tahu seperti apa? Ayo kita lihat. Yang terjadi di tempat ini. Jadi yang pertama luas ya. Jadi luas yang awalnya hanya 1,1 hektar, sekarang menjadi 3,4 hektar. Jadi 3 kali lipat lebih luas dari tempat aslinya. Jadi memang menurut informasi yang ada di belakang kawasan ini juga masih ada tanah seluas 10 hektar yang mungkin bisa digunakan untuk pengembangan nantinya. Oke, perubahan yang pertama yang kita bisa lihat adalah gerbangnya ya. Jadi depan atau fasad dari taman ini ya memang sangat berubah secara drastis ya. Jadi kalian bisa lihat di sana ya, salah satu contoh bangunan lama yang di cover oleh second fasad ya. Second fasad itu apa? Jadi cover ya, cover luar dinding atau gedung. Jadi di dalamnya itu masih bangunan lama, hanya dicat ulang, kemudian di luarnya di cover dengan second fasad yang menggunakan bahan dari besi tahan karat dan juga aluminium komposit yang dibentuk secara modern ya, dipotong secara modern. Jadi memang bentuknya terlihat jauh lebih modern daripada bangunan sebelumnya. Jadi gerbang ini dibuat menggelung dan megah ya, menggunakan bahan yang sama yaitu aluminium komposit ya, di mana bahan ini sangat tahan untuk ruangan outdoor. Jadi memang sangat cocok untuk taman-taman. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan bahan-bahan yang tahan untuk di luar gedung, salah satunya bahan-bahan yang seperti digunakan di sini. Konsep dari gerbang ini selain modern, juga mengusung konsep tradisional Banyumas ya. Jadi kita bisa lihat motif-motif batik Banyumasan, Jawa ya, bersifat jadi tradisional. Selain modernitas, juga konsep budaya Banyumas juga diangkat di sini. Oke, kita bisa lihat perubahan yang lain yang ada. Yang dulunya tempat ini hanya untuk kolam ikan ya, sekarang ditambah wisata air. Jadi selain digunakan untuk memberi makan ikan, juga bisa untuk sepeda air seperti bisa kalian lihat. Perubahan yang lain, dulunya di taman ini tidak ada yang jual makanan ya. Sekarang ini ada 35 UMKM atau stand kecil yang memang sudah dibuatkan tempatnya dengan cantik. Kita bisa lihat di belakang ya, bahwa stand untuk makanan memang dibuat unik ya, dengan warna-warna menarik, dengan bahan yang tahan karat dari galvalum dan juga baja ringan. Jadi memang simple, unik, tapi memang modern. Jadi dilihat fungsional ya, tidak terlalu beribet tapi memang sangat fungsional, dan jumlahnya memang disewakan oleh Pemda untuk UMKM ya di Banyumas. Jadi kita sekarang di dalam boleh menikmati berbagai macam makanan yang mungkin khasnya Banyumas yang ada di tempat ini. Oke, kita sudah sampai di kawasan yang baru ya, kawasan yang dibuka baru seluas 2,4 hektar. Ada apa saja di sini ya? Kita bisa lihat bahwa di sini ada konsep yang baru yaitu floating market. Orang-orang akan makan di kapal ya, seperti kalian bisa lihat, sambil makan, sambil kasih makan ikan. Jadi konsep yang unik dan baru. Jadi ketika kita pesan makanannya di darat, di pinggir, kemudian makanan akan diantarkan ke stand-stand meja yang berbentuk seperti kapal. Seperti itu ya. Jadi jika kalian yang kepengen coba makan di sekelilingi ikan dan juga di atas air seperti di dalam kapal, kalian bisa coba ya. Sangat unik dan juga lucu. Oke, ini kita berada di depan salah satu cottage yang nantinya akan disulap menjadi seperti sebuah
kamar hotel ya. Jadi konsep ini memang lebih mengarah ke konsep tradisional, bangunan tradisional di mana semua struktur, dinding, lantai dan juga plafon semua dari kayu. Untuk atap menggunakan bahan fiber yang dilapis pasir untuk mengurangi kebisingan ketika hujan. Jadi memang konsepnya sangat back to nature, jadi semuanya itu dari bahan-bahan alami ya. Oke, ini contoh dari gazebo yang ada. Jadi memang gazebo dibuat tidak terlalu besar, kurang lebih sekitar 2 kali 2 meter ya. Jadi memang untuk berkumpul keluarga-keluarga kecil ya. Jadi setelah berjalan-jalan kita bisa makan, bersantai di gazebo ini. Jadi gazebo ini juga konsepnya juga tradisional ya, atau Banyumasan. Jadi bentuknya seperti joglo ya, joglo kecil. Jadi memang konsepnya sangat natural. Jadi semuanya bahannya itu betul-betul full alami. Atapnya juga dari genteng tanah liat. Jadi selain back to nature, konsepnya juga dingin, juga sangat mengusung budaya Banyumasan. Oke, di sini ada salah satu bangunan spot yang finishingnya cukup unik ya, yaitu bermotif bata. Tapi kita bisa lihat bahwa batanya itu sangat halus ya. Jadi ini bukan bata asli. Jadi ini merupakan bata tempel istilahnya. Jadi sudah di semen dulu, sudah dibangun dulu, barusan kita tempel bata-bata ini. Jadi bukan bata ekspos ya. Kalau bata ekspos kan betul-betul bata yang kelihatan semennya. Ini kan kalian bisa lihat di sini nggak kelihatan semennya. Karena memang semennya itu di dalam ya. Bata-bata ini ditempel seperti kita masang keramik. Jadi bata ekspos ini kelebihannya memang akan terlihat lebih rapi ya. Buat teman-teman yang kepengen menggunakan material ini di bangunan kalian, bisa menggunakan bahan seperti ini karena akan jauh lebih rapi daripada kita harus mengusahakan betul-betul memilih bata yang terbaik untuk ditampilkan secara kasar ya. Tapi memang jika menghendaki yang betul-betul looks-nya industrial dan alami sekali, menggunakan bata asli, tapi kalian harus memilih bata yang terbaik karena kita tahu bahwa kualitas bata itu macam-macam sekali, dari yang sangat kasar sampai yang betul-betul halus. Nah, kalian akan pilih yang betul-betul halus untuk betul-betul diekspos seperti itu. Jadi bangunan ini kombinasi ya. Tadi setelah bata ekspos, atapnya juga menggunakan bahan yang cukup modern, yaitu atap UPVC. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video ini. Jadi atap ini kelebihannya memang pemasangannya cepat, kekuatannya bagus, ya looks-nya juga cukup clean, dan juga yang jelas tidak panas dan juga tidak berisik. Jadi sangat efektif untuk atap rumah maupun kanopi maupun apapun yang gedung yang akan kalian cover untuk atap. Ini salah satu atap terbaik untuk sekarang. Jadi memang selain tahan bakar, tahan rayap, tidak berisik dan juga tidak panas. Ya, berbeda dengan atap metal yang memang murah tapi sangat panas dan berisik. Nah, di sini kita sampai ini ya, material konstruksinya semua menggunakan besi ya atau metal. Jadi besi yang dirancang dan dibuat dengan kokoh. Dengan atap itu atap kain. Jadi atap kain memang yang khusus untuk kanopi, biasanya memang bahannya khusus ya, bukan kain biasa, bukan terpal biasa. Memang kain yang sudah diberi lapisan anti UV sehingga dia memiliki ketahanan untuk outdoor untuk jangka panjang. Ya, dan di sini kita bisa lihat bentuknya cukup unik-unik ya. Selain ada modern, ada juga yang mengkelung. Ya, jadi di sini memang tempat buat duduk dan bersantai ya. Teman-teman bisa bersantai dan mencengkrama di sini. Nah, di sini bentuknya lebih unik ya, ini ya, seperti apa? Keong ya bentuknya ya. Jadi konsep yang hijau, yang modern, terbuat dari bahan-bahan metal dan juga kain memang akan membuat tempat ini terasa keren ya. Jadi unik, nggak biasa atapnya. Jadi konsep ini yang ditawarkan pihak pengelola supaya kita nggak bosen dengan gazebo yang gitu-gitu aja modelnya. Jadi bentuk ini cukup unik dan instagramable ya. Jadi kita bisa lihat dan juga bersantai di sini. Oke, kita sampai di ujung jalan tadi yang buat santai.
di ujung jalan sana ada patung ya, atau gembok cinta mungkin ya tujuannya. Jadi kita sudah tahu bahwa di luar negeri di beberapa tempat ada jembatan yang buat kita bawa gembok, kemudian kita taruh di situ, dan kemudian biasanya kuncinya dibuang. Konsepnya mungkin serupa, jadi ini gembok yang tulisannya cinta. Harapannya teman-teman yang sedang memandu kasih, suami istri, kekasih itu bisa bawa gembok ke sini ya. Kalian gembok di sini, kemudian kuncinya dibuang ya, mungkin ya, dibuang ke sungai, ada sungai di belakangnya ini. Harapannya itu cinta kita bisa untuk selamanya, karena kuncinya udah dibuang, jadi nggak bisa dibuka lagi ya, seperti itu. Oke, salah satu perubahan yang juga cukup signifikan, kalau dulunya hanya satu pintu masuk, sekarang ada dua. Jadi selain dari depan tadi, gate utama, sekarang gate samping ya. Jadi melalui depan ke samping kita bisa masuk dari samping juga. Dan setelah kita masuk ke gate samping ini, kita langsung ketemu satu section atau area yang konsepnya seperti di Belanda nih. Jadi ada bangunan dengan kincir angin ya, kalian bisa lihat ya. Jadi area sini memang area untuk berjalan juga, untuk santai, dan juga sangat banyak food court di sini. Sangat banyak tenan UMKM yang berjualan makanan. Jadi di sini salah satu tempat yang favorit untuk kita mencari makan. Ayo kita lihat. Oke, konsep dari bangunan-bangunan di sini ya, merupakan bangunan-bangunan yang memang minimalis ya, dengan bahan-bahan yang cukup ekonomis. Nama bahannya galvanis ya, jadi semua metal tahan karat ini namanya istilahnya kita bisa sebut galvalum atau galvanis. Jadi semua terbuat dari metal tahan karat, baik atap maupun rangkanya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan untuk bangunan yang semi permanen, ya kalian bisa menggunakan material seperti ini. Utamanya adalah ketahanan dan juga nilai ekonomisnya. Cukup tahan, kita bisa warnai ya, kalian bisa lihat warna-warnanya bebas, kita bisa cat apapun. Kekuatannya cukup bagus dan juga biayanya ekonomis. Ya, jadi teman-teman bisa lihat hampir semua konstruksi bangunan-bangunan yang untuk tenan atau UMKM ini bahannya menggunakan bahan galvanis. Oke, kita sampai di penghujung acara di video ini, tapi kita masih ada konten yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi di ujung sana itu ada gedung parkir khusus motor, ya. Jadi memang sengaja dibuat 3 lantai, itu ada toilet, ada musola, ada parkiran khusus motor. Jadi memang motor tapi juga keren ya, memang dilapisi dengan second facade yang cukup unik. Oke, selain itu saya informasikan teman-teman ya, bahwa selain pemekaran area yang bisa kita kunjungi, pemekaran area parkir juga nggak kalah pentingnya ya. Ketika pengunjung banyak, ketika hari raya atau liburan, sekarang bisa menampung kurang lebih 150 mobil ya, 20 bis pariwisata, dan juga sekitar 500 sampai 1000 motor. Jadi memang tempat ini sangat luas dan bisa dikunjungi ribuan orang dalam satu waktu. Jadi memang pemerintah sudah siap akan hal ini ketika kondisi ramai. Oke, ini adalah gedung gerbang samping, di mana modelnya juga sangat modern dengan bahan aluminium komposit dengan rangka besi. Jadi memang konstruksi dibuat untuk ketahanan untuk yang jangka panjang. Oke, tadi seperti itu kurang lebih apa saja yang ada perubahan dan juga hal yang baru di Balai Apung Mas Kemambang. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, jika kalian merasa video ini berguna dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.